Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi ya. Oke, untuk kali ini kita masih lanjut dari materi sebelumnya ya. Oke, kemarin kita bahas tentang manajemen sumber daya bisnis retail ya. Nah, bisnis retail sudah Budian jelaskan juga kemarin ya. Jadi sekarang kita lanjut. Ada beberapa pendekatan-pendekatan secara umum digunakan untuk memberi motivasi dan mengkoordinasikan aktivitas karyawan dan manajemen praktis dengan tujuan untuk membangun kekuatan kerja secara aktif dan mengurangi tingkat perputaran karyawan. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan untuk menerapkan strategi sumber daya, perencanaan sumber daya, termasuk dalam merekrut, melatih, menyeleksi, mengawasi, mengevaluasi, dan juga membagi kompensasi penjualan yang dikerjakan hanya oleh manajemen. Pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis retail sangat menantang. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya bisnis retail sangat berbeda dengan bisnis atau perusahaan pada umumnya. Nah, pasti penasaran ya, apa bedanya bisnis retail dengan bisnis perusahaan pada umumnya? Nah, di sini ada beberapa ciri yang dijadikan pembeda, yaitu yang pertama, jam kerja karyawan berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Pada dasarnya, jam buka toko yang paling panjang akan membuat perusahaan harus membagi pekerjaan dengan menggunakan sistem shift. Toko buka selama 7 hari dalam seminggu dan akan ramai pada hari-hari libur, sehingga membutuhkan komitmen yang tinggi dari karyawan yang harus membuka toko selama 34 jam. Contohnya, saat akhir pekan atau menjelang hari-hari besar harus menambah shift kerja dan karyawan. Ya, untuk kantor perusahaan pada umumnya itu jarang adanya shift-shiftan. Paling ada juga lembur. Tapi kalau untuk bisnis retail itu wajib dan harus ada shift-shiftan karena yang ditargetkan adalah situasi-situasi libur ya. Ketika situasi libur maka akan ramai pula untuk pelanggan-pelanggan atau customer yang akan datang. Maka dari situ dibutuhkanlah karyawan-karyawan yang menggunakan jam shift. Lalu yang kedua, penekanan terhadap kontrol biaya. Kontribusi biaya karyawan dinilai cukup besar pada total biaya toko secara keseluruhan. Dengan demikian, perlu berhati-hati dalam merinci secara tepat mengenai kebutuhan karyawan yang efisien sesuai dengan tingkat keahlian masing-masing karyawan. Ya, maksudnya di sini adalah jadi karena gaji karyawan itu harus tetap terkontrol sebab karyawan itu perorangan memiliki shiftnya yang berbeda. Nah, di sini berarti harus rinci ya, harus diperhatikan dengan baik karena setiap orang, setiap shift pasti berbeda-beda untuk hasil gajinya. Lalu selanjutnya perubahan demografi pekerja. Nah, untuk demografi apa sih maksud dari perubahan demografi pekerja? Yaitu mencakup dari komposisi dan karakter si pekerja yang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Sebagai pembisnis retail besar yang beroperasi dengan skala nasional dan internasional akan menghadapi berbagai bentuk tentang mengenai berbagai perubahan demografis dari karyawan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja dan juga kualitas pelayanan dan penjualan. Pada dasarnya, dalam pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya manusia memerlukan perencanaan yang matang. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh karyawan atau pelaku dalam bisnis retail. Nah, apa aja? Untuk yang pertama, yaitu memiliki keterampilan analisis. Maksudnya di sini adalah sebagai pelaku bisnis retail harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan juga mempunyai kemampuan numerik yang bertujuan untuk menganalisis fakta dan data bagi perencanaan, pengelolaan, dan juga pengawasan. Lalu yang kedua, memiliki kreativitas. Sebagai pelaku bisnis retail harus memiliki kemampuan dalam menganalisis, dalam menghasilkan berbagai ide dan solusi yang bersifat imajinatif, cepat dalam mengenali kebutuhan konsumen, dan mampu bertindak serta mengantisipasi berbagai perubahan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan, yaitu pelaku usaha bisnis retail pada dasarnya harus mampu mengambil berbagai bentuk keputusan yang cepat dan tepat. Lalu yang keempat, yaitu fleksibel.
pelaku bisnis dalam usaha harus mampu berlaku fleksibel terhadap berbagai kejadian sehari-hari agar mampu mengakomodasi tren, gaya, dan juga sikap pelanggan. Yang kelima, inisiatif. Nah, ini sangat dipentingkan juga ya, yaitu pelaku bisnis retail harus memiliki kemampuan dalam melakukan sesuatu yang dirasa perlu tanpa adanya perintah. Yang keenam, leadership, yaitu pebisnis harus hormat pada keputusan dan mampu mendelegasikan serta memberikan panduan orang lain. Yang ketujuh, mampu mengorganisasikan pekerjaan, yaitu sebagai pebisnis retail sudah seharusnya mampu melakukan pengorganisasian pekerjaan dan menentukan skala prioritas. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu spekulasi, yakni sebagai pelaku bisnis retail harus mampu berspekulasi dan juga berani dalam mengambil risiko dengan melakukan berbagai bentuk pertimbangan serta analisis yang akurat dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Nah, jadi itu ya yang harus diperhatikan atau yang harus dimiliki oleh karyawan atau dalam pebisnis retail. Oke, untuk hari ini cukup. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.